Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Terima Amin. kasih buat Sobat yang sudah subscribe channel ini dan juga memberikan komentar yang positif. Semoga kami bisa terus berkembang lebih baik lagi. Oke, kali ini kita akan bicarakan pertandingan di grup B antara Singapura melawan Laos dan Thailand melawan Malaysia. Ya. Oke, kita mulai dari yang mana dulu nih, Bro Ipung? Silakan, Bro. Laos dengan Singapura dulu, bro. Oke, silakan. Karena ini menarik sekali ya, Laos dengan Singapura. Karena tadinya kita kan punya anggapan bahwa Laos kita anggap sebagai tim yang paling lemah di grup B. Ternyata kejadian di lapangan tidak seperti itu, bro. Hmm, Jadi sepertinya Laos ini kan yang dipakai adalah pemain-pemain under 23 mhm, yang juga bermain waktu AFF Under 23 di Kamboja. mhm, Artinya ini line up yang ditampilkan oleh Michael Wise, mhm, pelatihnya Laos, itu masih sama gitu loh. hmm. Dan kebetulan sekali pada saat di AFF Kamboja kemarin, Laos kan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan lah ya, karena Maju mereka ke berhasil semifinal. masuk ke semifinal dan dapat posisi ketiga. Dan Mhm, salah satu jalan mereka bisa mencapai fase semifinal adalah mengalahkan kekuatan dari kekuatan tradisional Asia Tenggara, Malaysia, dalam mhm, 2 leg. Jadi momentum psikologis yang Laos dapatkan dari sejak Kamboja itu masih menular hmm, di SEA Games kali ini gitu loh. Jadi terlihat di pertandingan, kalau boleh jujur, dari pertandingan 2 kali 45 menit, sebetulnya Singapura itu habis-habisan dihajar oleh Laos ya. hmm, Saya sendiri juga mengagetkan bahwa Singapura bisa dengan mudah diobrak-abrik oleh Laos gitu loh. Cuma hmm, memang sayangnya Laos ini kadang-kadang ya pemainnya yang saya pernah katakan seperti bermain dengan kacamata kuda gitu loh. hmm, hmm, Yang berusaha menampilkan skill secara individu, tapi mhm, dia lupa bahwa ada temannya di posisi-posisi yang lebih baik sebetulnya gitu loh. hmm, Tapi dengan cara bermain seperti permainan yang masih dalam tanda kutip sepak bola yang lugu tadi, itu Laos ternyata bisa unggul duluan 2-0 melawan hmm, Singapura gitu loh. hmm, hmm, Nah, tapi ternyata eh, eh, kedudukan 2-0 ini tidak bisa dipertahankan oleh Laos gitu loh, hmm, bro. hmm, Karena kemungkinan euforia atau tingkat kepercayaan diri yang tinggi ini justru menjadi kontraproduktif gitu loh di penghujung pertandingan di babak kedua berakhir. hmm. Terlihat sekali konsentrasi pemain-pemain Laos itu hilang di 90 menit terakhir Oh, babak kedua oh 90 berjalan, menit sehingga terakhir. Di menit ke ya 90 90-an menit gitu ya. Hmm, menit ke 90 ya. menit ke 90 dan itu di masa injury time. Memang injury time-nya juga agak mengagetkan, 5 menit, Bro. Ya, Jadi hmm, seharusnya saya juga agak ini ya, ingin menggarisbawahi peran dari wasit ya. hmm, Seharusnya uh, uh, pertandingan masih dalam kedudukan 2-1. hmm, Sementara itu sudah masuk di menit perpanjangan 5 menit, tapi hmm, wasit belum meniupkan peluitnya. hmm. Seharusnya kalau misalkan 5 menit lewat 1 detik wasit meniup peluit, itu tidak akan terjadi gol keduanya Singapura. Karena gol keduanya Singapura terjadi hampir masuk ke 6 menit gitu loh, Bro. Ya, 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 ya. Jadi sepertinya wasit memberikan kesempatan buat Singapura untuk menyamakan kedudukan gitu loh, Bro. Tapi gini bro, Hmm. apakah ada semacam kelelahan gitu di tim Laos sehingga bisa dikejar, atau memang murni Saya, karena masalah mentalnya aja yang karena overconfidence? ya, Hmm, jadi saya lihat gini, memang kalau dari segi fisik terlihat Michael West sudah cukup baik ya menyiapkan pasukannya. Artinya hmm, mereka secara secara tim 90 90 menit dia bermain itu tidak terlihat ada ini ya, ada persoalan dengan fisik gitu loh. hmm, hmm, Jadi memang yang saya tekankan sekali bahwa Laos ini memang masih agak-agak di menit-menit akhir itu ada perasaan overconfidence. hmm, Mereka akhirnya buyar konsentrasi dan satu serangan bisa menghasilkan 1 gol.
Itu tinggal berapa detik menjelang perpanjangan waktu sampai 6 menit yang mestinya itu harus bisa ditiup fluid di menit ke-5 gitu loh. Setelah perpanjangan waktu gitu loh. Oke. Seperti itu, Bro. Nah, yang kedua adalah Malaysia melawan Thailand, ini juga mengejutkan ya. Mengejutkan juga, Bro. Mhm. Jadi kan memang sebelumnya kan kita punya analisa bahwa Malaysia belum bisa keluar dari bayang-bayang kekalahan di 2 event sebelumnya gitu loh. Apalagi kita juga melihat bahwa persiapan Malaysia dan juga persiapan Thailand ini tidak sebagus persiapan tim Indonesia dan Vietnam, katakanlah seperti itu ya. Ternyata itu tidak terlihat pada pertandingan tersebut. Kita memang lihat bahwa di timnas Thailand itu ada beberapa pemain naturalisasi ya. Ada pemain yang bermain di Liga Denmark, ada yang bermain di Liga Finlandia kalau nggak salah, dan ada satu yang bermain juga di Liga Portugal. Artinya semua aspek mengenai potensi yang dimiliki oleh Thailand itu dimainkan. Bahkan kipernya sendiri kawin ya, yang udah kiper senior, yang sudah berusia 32 tahun dan pernah bermain di Liga Belgia. Nah, dari situ aja sebetulnya Thailand sudah mempersiapkan diri. Ternyata walaupun ya Thailand di menit-menit di 45 menit pertama bisa bermain dan melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya buat kubu Malaysia, ini masih bisa diredam gitu loh. Dan terakhir memang yang menjadi persoalan kemudian itu menjadi berbalik kondisinya adalah ketika pemain Thailand yang bermain di Liga Denmark itu melakukan pelanggaran terhadap satu pemain Malaysia sehingga berbuah kartu merah. Nah, kartu merah ini saya pikir sih begini ya, ada kesalahan, bukan kesalahan sih kalau mungkin ini menurut pendapat saya ya. Itu Alexander Polking terlalu cepat untuk melakukan pergantian pemain striker yang menggolkan ke gawang Malaysia. Itu keburu ditarik dengan kartu merahnya pemain back tadi gitu loh. Karena sebetulnya gini, dari sejak Malaysia sebelum terjadinya kartu merah untuk Thailand itu masih 50-50, pertandingan masih normal gitu, masih berjalan normal, bahkan boleh dibilang Malaysia dalam kondisi agak tertekan gitu loh. Seharusnya kalau menurut saya kalau pemain back itu di kartu merah, dia biarkan saja. Toh ada satu penyerang yang bermain di Liga Norwegia kalau nggak salah. Ini memang pemain yang tinggi besar dan dia sangat kuat dalam perebutan bola-bola gitu loh. Dia seorang striker. Jadi sebetulnya untuk mengganggu konsentrasi kubu Malaysia ini cukup gitu loh. Jangan dia yang ditarik seharusnya dan jangan buru-buru melakukan penarikan pemain gitu loh. Karena sebetulnya itu masih business as usual ya buat Thailand ya. Karena Malaysia juga belum mengancam lah boleh dibilang. Tapi begitu striker ini ditarik dengan pemain bertahan, artinya ancaman di kubu Malaysia itu kan sudah semakin mengecil. Konsentrasi bisa dilakukan untuk serangan gitu. Iya, betul. Iya. Wah, itu. Tapi kemungkinannya bahwa Thailand kembali ke posisi puncak di grup B, apakah masih memungkinkan? Jadi gini, kalau saya lihat dari 2 grup ini itu masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan dari klasemen menuju semifinal. Karena ini baru pertandingan pertama. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa kekalahan Indonesia dengan Vietnam di pertandingan pertama itu jangan diratapi ya, Bro. Gitu loh. Karena kita masih punya banyak masih punya peluang yang cukup besar gitu loh untuk mencapai katakanlah final gitu loh. Begitupun juga dengan Thailand gitu loh. Dengan kekalahan melawan Malaysia, saya yakin bahwa Thailand masih punya kekuatan gitu loh. Karena yang akan dilawan adalah Singapura yang saya pikir kekuatannya juga akan baik gitu ya. Ternyata lawan Laos seharusnya mereka kalah gitu loh. Ya, kebayang aja kalau misalnya kemudian nanti Indonesia masuk semifinal sebagai runner up grup ya. Kemudian juga Thailand menjadi runner up grup juga di grup B, maka Vietnam ketemu Thailandnya di semifinal. Indonesia ngadepin sama Malaysia, bisa aja kejadian kayak gitu. Bisa, sangat bisa.
sangat Oke. bisa. Karena ini baru pertandingan pertama, bro. Iya, iya, iya. Jadi Iya. Masih panjang ya. pergeseran di tingkat klasemen akhir nanti menjelang semifinal itu sangat mungkin bisa terjadi perubahan-perubahan gitu loh. Oke. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah percakapan kita tentang laga di grup B ya. Siapa yang setuju kalau kemudian nanti Thailand ada di runner up grup ya, menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam di semifinal. Kalau itu Indonesia terjadi, ketemu Malaysia oke, ya. senang ya. Indonesia ketemu Malaysia di semifinal kan seru tuh. Oke, Wah, seru banget tuliskan di itu. kolom komentar kami ya. Terima kasih banget. Bro Ipung, thank you ya, kita obrolannya kita lanjut di sesi yang lain dengan Oke. tema yang lain. Oke Siap, siap. Sobat, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Bye.